Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita akan mereview profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah disampaikan kemarin, bahwa nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Murrah lah yang menjadi kakeknya Abu Bakar, dan di Murrah lah nasab Abu Bakar dengan Rasulullah SAW bertemu, sehingga antara Rasulullah dengan Abu Bakar memiliki hubungan darah. Ya, nasabnya bertemu di kakek mereka yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nah, kemarin disampaikan ayahnya diberi kunyah Abu Kuhafah. Ya, sering kita akan temukan dalam buku sejarah itu nama dari ayahnya Abu Bakar adalah Abu Kuhafah. Ya, bukan Utsman ya, yang seperti nama sebenarnya seperti sebagaimana Abu Bakar nama lengkapnya Abdullah, tapi dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemarin juga kita sudah membahas tentang terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ya, ketika pasca meninggalnya Rasulullah, lalu beberapa golongan seperti Muhajirin dan Ansar mengajukan nama untuk menjadi khalifah, maka Abu Bakar meredam itu semua dan menawarkan nama-nama yang dijadikan layak untuk menjadi khalifah. Ketika itu ada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Namun keduanya menolak karena menurut mereka Abu Bakar lah yang lebih layak untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Ya, Abu Ubaidah berkata, "Wallahi kami tidak akan mau menerima pekerjaan besar ini selama Abu Bakar masih ada, selama engkau masih ada." Nah, setelah itu Abu Bakar melakukan sebuah pergerakan. Yang pertama ketika dia menjadi khalifah adalah mengutus pasukan Usamah. Ya, Usamah ini adalah seorang pemuda berumur masih 18 tahun yang diamanahi oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan ya ke Al-Balqa ya di Syam untuk membebaskan Syam dari orang-orang Romawi. Namun ketika itu sempat terhenti karena mendengar informasi berita duka Rasulullah sakit dan meninggal. Nah, setelah itu Abu Bakar tetap mengutus Usamah menuju Syam meskipun Umar bin Khattab tidak setuju, karena menurut Umar bin Khattab lebih penting menyelesaikan masalah internal yang terjadi ketika itu pasca meninggalnya Rasulullah. Ya, munculnya nabi palsu, lalu orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan golongan kaum murtad. Nah, masalah inilah yang akan diselesaikan oleh Abu Bakar. Dalam pidatonya yang sangat terkenal ya, Abu Bakar mengatakan, "Saudara-saudaraku, hari ini kalian telah mempercayakan kepada aku sebagai pemimpin kalian. Meski bukanlah saya yang terbaik di antara kalian. Jika saya bertindak benar, bantulah. Tetapi jika saya bertindak salah, maka luruskanlah." Itu ya kewibawaan Abu Bakar As-Siddiq saat memimpin, bahwa manusia tidak sempurna, masih akan ada banyak kesalahan, sehingga perlu diingatkan meskipun seorang pemimpin ya, tetap harus diingatkan. Baik, ini yang kita akan bahas sekarang adalah bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar di waktunya menjadi khalifah yang sangat singkat, hanya 2 tahun kurang ya, dari pas meninggalnya Rasulullah 11 Hijriah sampai 13 Hijriah beliau meninggal. Ini yang pertama adalah menghadapi masalah internal umat. Ya, apa masalah internal umat? Tadi yang disampaikan di awal ya, yang Umar bin Khattab tidak setuju Usamah menuju Syam itu karena banyaknya masalah internal umat. Apa aja ya, kita bisa dari semua masalah itu kita bisa kumpulkan menjadi 3 poin besar masalah internal umat ketika Abu Bakar menjadi khalifah pasca meninggalnya Rasulullah. Pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menumpas gerakan murtad. Ya, gerakan murtad. Nah, ini ada ketika Rasulullah meninggal, maka otomatis umat Islam di Madinah khususnya itu kehilangan sosok.
ya, kehilangan sosok, sedangkan pada saat kehilangan sosok pemimpin itu datang orang-orang munafik, ya, yang baru saja masuk Islam itu sudah terganggu keimanannya. Di antara orang-orang yang murtad ketika itu adalah dari kalangan Bani Asad, dan dari Ghatafan dan Bani Tamim. Itu di bawah kekuasaan Tulaihah bin Khuwailid, ya. Termasuk dia juga mengaku sebagai nabi. Nah, namun nama Tulaihah bin Khuwailid ini baru mulai dikenal setelah wafatnya Rasulullah. Begitupun dari tadi ya, Bani Tamim juga termasuk orang kalangan murtad, yang murtad dari Bani Tamim itu karena kepada mereka datanglah seorang Sajah bin Harith dari Irak, ya. Dia seorang Nasrani, namun disebutkan dalam buku-buku sejarah Islam itu Sajah ini memiliki dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya orang-orang Persia dan Romawi, sehingga Sajah bin Harith ini memanfaatkan ketika orang-orang Islam sedang kebingungan mencari sosok pemimpin, Sajah masuk untuk meragukan, ya, memberikan keraguan kepada orang-orang Islam. Seperti zakat tidak perlu, ya, tidak perlu lagi percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir. Itu termasuk yang disebarkan oleh Sajah bin Haris, ya. Maka ini yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika awal mula menjabat sebagai khalifah. Jadi awal mula menjabat langsung banyak permasalahan internal, ya. Bahkan tidak hanya ke Bani Tamim, ya. Kita juga mengenal Sajah itu bahkan berangkat menuju Yamamah untuk bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, ya, di Yamamah, dan bahkan menikah dengan Musailamah. Tapi dengan tujuan untuk memanfaatkan momen Rasulullah meninggal. Jadi momennya adalah Rasulullah meninggal, umat Islam dalam keraguan, maka Sajah menikah hanya untuk bekerja sama, ya, untuk mengganggu keimanan umat Islam ketika itu. Nah, yang kedua yang harus dihadapi adalah memerangi nabi palsu, ya, memerangi nabi palsu. Sebenarnya tidak hanya tadi itu Tulaihah bin Khuwailid, ya, yang disebut sebagai nabi palsu. Justru yang lebih terkenal, yang kita kenal sebagai nabi palsu pada saat wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah itu adalah Musailamah Al-Kadzab, ya, Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah. Ini juga untuk oleh umatnya sering disebut dengan Rahmanu Yamamah, Rahmanu Yamamah, atau kasih sayang masyarakat Yamamah ketika itu. Yang mendengar ini, maka Abu Bakar segera mengutus Ikrimah, ya, bin Abu Jahal, lalu dibantu Surahbil bin Hasanah, namun mereka gagal, ya, belum cukup kuat karena Musailamah Al-Kadzab ini cukup punya basis pasukan, ya, karena menguasai Yamamah ketika itu, sehingga diutuslah bala bantuan oleh Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sehingga terjadilah pertempuran antara pasukannya Khalid bin Walid, ya, Ikrimah, dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Nah, kesulitan ini akhirnya bisa dituntaskan oleh Khalid bin Walid, ya, memecah kebuntuannya, karena membawa pasukan juga dari Muhajirin dan Ansor dan dari tiap kabilah masing-masing, sehingga mudah diketahui jika musuh masuk pertahanannya. Ini kunci kemenangan Khalid bin Walid saat menghadapi Musailamah Al-Kadzab, ya. Nah, ketika lengah, maka kita sering mendengar nama Wahsy, ya. Wahsy adalah seorang yang membunuh Hamzah ketika itu, yang membunuh Hamzah paman Rasulullah saat perang Uhud, ya, saat perang Uhud. Peperangan ini sangat besar juga, tapi ini terjadi dulu Wahsy belum Islam. Nah, sekarang ketika sudah masuk Islam, maka Wahsy lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, yang menuntaskan masalah ini oleh Wahsy ketika itu, sehingga peperangan dengan Musailamah Al-Kadzab dapat diselesaikan dan dimenangkan oleh umat Islam.
Peperangannya cukup besar karena jumlah yang terbunuh dari pihak umat Islam, dari pihak Musailamah Al-Kadzab juga cukup banyak. Nah, yang ketiga, ya, menumpas penolakan zakat. Nah, yang terkenal dari penumpasan penolakan zakat ini adalah Malik bin Nuwairah, salah satu pemimpin Bani Tamim yang menolak membayar zakat. Ya, tadi Bani Tamim yang sudah tergoda oleh Sajah bin Haris yang mendapatkan informasi godaan-godaan agar tidak membayar zakat. Akhirnya ini dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Mendengar ini, maka Abu Bakar juga mengirim Khalid bin Walid, ya, bersama pasukannya, bukan untuk memerangi, ya, seperti di awal. Islam selalu tidak untuk memerangi, tapi justru untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Islam awalnya. Namun karena mereka tidak mengaminkan permintaan dari Khalid bin Walid, pada saat itu Abu Bakar yang mengutusnya dan Abu Bakar yang berkuasa di Madinah, maka berhak, ya, untuk memberikan pilihan kembali kepada Islam atau, ya, membayar jizyah, ya, atau kita, ya, akan berujung dengan peperangan. Nah, beberapa pemimpin dari Bani Tamim ini akhirnya bersedia kembali membayar, sedangkan Malik bin Nuwairah ini tetap menolak membayar zakat meskipun telah diajak, ya, oleh Khalid bin Walid. Sampai Khalid berkata kepada Malik bin Nuwairah itu, "Tidakkah engkau tahu bahwa kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat?" Ya, karena kita tahu bahwa zakat juga termasuk rukun Islam. Ya, rukun tidak bisa ditinggalkan, satu pun tidak bisa ditinggalkan. Sehingga Khalid memerintahkan Diror bin Azwar, ya, dalam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah, itu Diror bin Azwar diperintahkan oleh Khalid untuk memenggal kepala Malik bin Nuwairah. Ya, sehingga Malik bin Nuwairah selesai, gitu. Yang kedua, ya, prestasi yang dilakukan, gerakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah menaklukkan negeri Irak atau Persia tahun 12 Hijriah, ya. Artinya setelah menyelesaikan masalah internal tadi, ya, orang-orang murtad, orang-orang tidak mau membayar zakat, Nabi palsu, maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 12 Hijriah mengutus Khalid bin Walid untuk menuju Irak, ya, menuju Irak atau Persia, ya, untuk membebaskan Irak. Dan beliau berpesan kepada Khalid untuk mendakwahi mereka kepada Islam, ya. Karena ketika itu Abu Bakar berkuasa, maka Abu Bakar meminta Khalid untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Jika mereka tidak menerima, maka ambillah jizyah dari mereka, ya, atau jizyah itu, ya, membayar pajak, ya, pajak mereka tinggal. Dan jika mereka menolak jizyah, maka perangilah mereka. Itu apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Maka Khalid bin Walid, ya, Saifullah atau julukan Khalid bin Walid ini akhirnya berangkat menuju Irak bersama 18.000 pasukannya. Ketika itu ini pasukan yang cukup banyak yang dimiliki oleh umat Islam. Mereka berangkat menuju Persia melalui jalur Selat Hindia, ya. Setelah itu Khalid mengirim surat kepada Raja Hurmuz, ketika itu Raja Persia yang berkuasa. Ya. Isi suratnya, ya, tentu seperti halnya yang diperintahkan oleh Abu Bakar, masuk Islam atau membayar jizyah. Namun menerima jawaban bahwa justru Raja Hurmuz ini malah menyiapkan pasukan yang lebih banyak untuk melawan pasukan Khalid bin Walid, sehingga Khalid pun harus berhadapan dengan pasukannya Raja Hurmuz. Peperangan pun akan terjadi, namun Khalid, ya, dengan kecerdasannya mampu mengalahkan pasukan. Strategi yang dilakukan Khalid ketika itu justru simpel saja. Dia mencoba mencari mata air, sumber mata air, ya, agar persediaan air untuk pasukan itu mencukupi. Karena dalam strategi perang itu tidak hanya butuh kekuatan, tapi bagaimana caranya pasukan juga bisa bertahan hidup, ya. Apalagi itu di padang pasir, kan. Sehingga sumber mata air itu salah satu kekuatan yang penting, ya, untuk berperang di padang pasir. Termasuk ketika di perang Badar, perang Uhud juga solusi-solusi masukan dari sahabat itu agar kita dekat dengan mata air kepada Rasulullah, itu masukannya seperti itu.
Nah, ini juga dilakukan kepada Khalid bin Walid. Nah, pasukan musuh pun berhasil dikalahkan ya. Singkat cerita, Khalid berhasil menaklukkan Persia ketika itu. Tapi tidak cuma hanya satu perang ya. Kalau kita baca lagi sejarahnya, penaklukan Irak yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu tidak hanya satu perang, tapi bahkan bisa jadi lebih ya. 5 atau sampai 10 perang ada. Perang kecil, perang besarnya ada. Seperti di perang Zat As-Salasil, perang Al-Mazara, Al-Walajah, perang Ulais, perang Al-Hirrah, perang Ain Tamr, As-Sani, Az-Zumal, perang Al-Firad. Itu dituntaskan oleh Khalid bin Walid. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar selain penaklukan Irak adalah penaklukan negeri Syam. Jadi dua daerah ini yang ditaklukkan oleh Abu Bakar ketika itu. Ada Persia, ada Syam, ada Romawi ya. Iran, Irak dan negeri Syam. Nah, jadi pada 13 Hijriah ya Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Syam dari Romawi. Akhirnya karena Romawi ini pasukan yang cukup besar, Abu Bakar mempersiapkannya, mengumpulkan banyak pasukan dari semua kalangan, dari Mekah, dari Taif, dari Yaman, dan seluruh negeri Jazirah Arab sampai ke Najd dan seluruh Hijaz itu dikumpulkan untuk siap menaklukkan Syam dari Romawi. Akhirnya Abu Bakar menentukan para panglima pasukan untuk menyerahkan panji-panji perang kepada setiap mereka, karena Syam ini sangat luas ya. Maka dibagilah kepada beberapa panglima. Ada Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke kota Homs, Amr bin As ke Palestina, Surahbil bin Hasanah ke Syam. Ya, daerah Syam secara umum gitu. Perang yang sangat besar terkenal adalah perang Yarmuk ya pada tahun 13 Hijriah. Jadi Heraklius yang mengirim 90.000 pasukan untuk menghadapi Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk Amr bin As itu. Lalu 60.000 ya 50.000 sampai 60.000 menghadang Yazid bin Abi Sufyan, 60.000 pasukan Abu Ubaidah dan untuk melawan pasukan Syam ketika itu. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar 20.000. Itu pun di bawah yang dibawa Ikrimah bin Abu Jahal sekitar 6.000 pasukan. Artinya hanya kurang dari 30.000. Nah, oleh karena itu Abu Bakar mengambil inisiatif agar pasukan Khalid bin Walid yang ada di Persia, di Irak itu membantu pasukan-pasukan yang ada di Syam. Akhirnya Khalid pun berangkat menuju Syam. Sehingga di Irak diserahkan kepada Al-Mutsanna bin Haritsah. Ya. Jadi Al-Mutsanna bin Haritsah menggantikan Khalid yang memimpin di Irak, karena Khalid harus membantu pasukan Abu Bakar di Syam. Peperangan pun terjadi sangat lama ya, khususnya perang Yarmuk itu termasuk perang yang sangat besar, namun berhasil dimenangkan oleh umat Islam ya, setelah mengalahkan pasukannya Heraklius ya, pemimpin Romawi ketika itu. Selanjutnya adalah kodifikasi Al-Quran. Yang keempat adalah kodifikasi Al-Quran. Kejadian ini berawal ketika perang Yamamah ya, penumpasan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, dalam perangan ini Umar bin Khattab melihat banyak para penghafal Al-Quran yang berguguran syahid ya, meninggal dalam perang Yamamah, karena perang yang cukup besar juga ketika itu. Sehingga melihat kejadian ini Umar merasa khawatir dengan kondisi nasib Al-Quran di masa yang akan datang. Ya, ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran ya, daripada nanti, kata Umar, penghafal Al-Quran itu berguguran lagi di perang-perang yang akan datang. Awalnya ini ditolak ya, tidak setuju. Kata Abu Bakar, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Nah, maka Umar menjawab, demi Allah ini adalah suatu keniscayaan yang baik. Ya, berkali-kali Umar mencoba meyakinkan hal itu. Lalu Allah telah melapangkan dada Abu Bakar sehingga menerima inisiatif
Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Zaid bin Sabit, dan mengatakan, sungguh engkau adalah lelaki yang luar biasa, sebab engkau pernah menulis Al-Quran untuk baginda Rasulullah. Sehingga yang menjadi penanggung jawab pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah Zaid bin Sabit ketika itu ya, atas usulan Umar bin Khattab, disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan penanggung jawabnya adalah Zaid bin Sabit. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.